setengah jam. Karena 1,5 jam sama dengan 60 sampai 70 tahun. Itulah usia kita. Jadi kita hidupnya berapa? 1,5 jam. Jadi yang macam-macam. Makanya orang-orang beriman itu harus sholat. Kenapa kan orang masalah kaum sakor? Kenapa lu masuk neraka sakor? Karena lu nggak sholat. Jadi yang pertama kali hisab di dalam hari kiamat nanti bukan dia pergi haji, Pak, bukan orang beramal, bukan orang jihad, bukan yang namanya orang yang sedekah, bukan, tapi apa? Sholat. Apa yang pertama kali hisab? Kata Rasulullah, yang pertama hisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dia akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka dia akan buruk. Jadi kalau sampai ada orang Islam nggak sholat, wah saya bingung nih. Kemarin dia mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia tinggal 67%. 60% umat Islam. Yang sholat cuma hanya kurang lebih 10%. Itu yang sholat. Yang khusyuk berpersen. Ya kan? Makanya perlu sholat. Jadi kalau perlu, ya kan? Nah ini yang saya katakan bahwa orang Muslim yang tidak sholat kalau hadis yang agak kasar, sama ya hadis agak tegas. Benar rujeli wa berkumitar tu sholat. Perbedaan antara Muslim dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi yang meninggalkan sholat sama dengan kafir. Itu hadis tuh, Pak. Dan mohon maaf, kita karena setelah ini kadang-kadang kita dengan kalau ada teori Darwin namanya manusia berasal dari monyet, kera, gitu kan. Saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang manusia sama dengan kera. Kenapa? Pertama, manusia kawin, monyet kawin. Manusia makan, monyet makan. Manusia sholat, monyet. Berarti nggak sholat? Gue nggak ngomong ya, nggak begitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu, Pak. Makanya orang-orang beriman itu harus sholat. Jangan sekali-sekali tinggalkan sholat, bahaya. Saya alhamdulillah anak saya ada 11. Kalau itu baru berapa? 12. Saya 11. Anak alhamdulillah yang Allah amanahkan 8. Yang kuliah 5 tinggal 3 hafiz Quran. Alhamdulillah. Kuliah beasiswa. Alhamdulillah. Masih SMP, SMA 1, SDID 1. Hadirin yang mulia, makanya diperlukan itu sholat. Kenapa? Karena sholat ini lepangkan, Pak. Orang yang tidak sholat dengan orang kafir adalah seperti orang kafir. Jadi kalau kita tidak sholat, berarti kita kafir. Itu tegas hadis Nabi. Hadis Nabi tegas loh. Wah, harus sholat. Jangan salah. Kehidupan di dunia itu hanya sementara, akhirat itu lama. Kalau kita kubur berapa tahun, Pak? Dari zaman-zaman dulu kalau kita kan, hingga sekarang ini udah berapa tahun di kuburan. Nah, ini makanya alhamdulillah yang pertama Bapak ini mempunyai anak yang soleh. Kenapa? Ketika orang itu meninggal, ada 3 yang tidak berputus amalnya. Yang pertama itu anak yang soleh. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal jariah. Jadi enak inilah yang sehingga 3 ini yang menolong orang tua kita. Dan kita perlu, Pak, bahkan ada seorang ulama, mohon maaf, ada ulama Timur Tengah mengatakan bahwa seorang anak yang mendoakan ibunya, orang tuanya ada 5 kali, itu masih termasuk anak yang durhaka. Anda bisa bayangkan. Jadi ada ulama mengatakan bahwa anak yang masih mendoakan ibu bapaknya 5 kali itu masih termasuk anak durhaka. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu nggak bisa diukur dengan uang. Kasih sayang orang tua itu tidak bisa diukur dengan harta. Nggak ada, Pak. Nggak ada tuh namanya orang syukur dia dengan harta, nggak ada. Makanya kasih orang tua itu diukur kasih sayang. Nah, makanya kita perlu doakan orang tua minimal 17 kali. Kenapa? Ketika kita lagi sujud mendoakan orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan setelah sholat doang. Nah, ini yang bahaya. Hadirin yang mulia, saya tidak panjang lebar. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Ini agak dadakan di harapan kasih tahu saya, gitu kan. Jadi rumah saya di Gunung Bundar, Pak. Jadi kalau kebakaran Gunung Bundar, ada air terjun, insya Allah saya dikasih air seperti hitam. Yang punya ambulan tahu semua, insya Allah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan almarhum dijadikan punya taman-taman surga, dan kita pun yang ketika meninggal nanti bisa baca kalimat la ilaha illallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari almarhum ada jenazahnya sampai dikuburkan atau disolatkan juga sampai tahlil malam ke-7 ini. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga maafin lahir batin apabila banyak kekurangan, kekhilafan, dan juga yang memang sama-sama kita makhluk. Oleh sebab itu, kira-kira dimaafin? Alhamdulillah. Para jamaah, mari sama-sama kita tertibkan acara pada malam hari ini. Pembacaan doa pertama kami minta keikhlasannya sebagai doa khatmul Quran kepada Al-Karam Ustaz Iwan Marwanza. Doa kedua kami minta kepada orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Babaki.